Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir lagi mengikuti pembelajaran yang kedua. Seperti minggu lalu kita sudah belajar yang pertama, hari ini kita lanjut lagi. Ada materi yang berkaitan dengan pertemuan pertama. Tapi saya ingin menyapa dulu nih. Semua sehat nggak ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya minta dipimpin berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa sebelum saya tunjuk? Nabila, coba Nabila pimpin berdoa. Nabila. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nabila yang telah membimbing berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita di masa yang akan datang sehingga kita bisa meraih kesuksesan. Sebelum saya share screen, mohon videonya diaktifkan aja. Apa-apa. Muhammad Rifki, kemudian Ardian Syah Ramadan. Kita hari ini di hari Rabu, tanggal 16 tahun 2021, di mana tujuan kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan latihan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berlatih, menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan gagasan utama dalam teks bacaan non-fiksi dengan tepat. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin, karena kita kemarin mempelajari kalimat utama, bagaimana menentukan kalimat utama, kemudian tekniknya bagaimana, kemudian rumusannya bagaimana. Seperti yang pernah kita pelajari atau bahas pertemuan sebelumnya kan menggunakan metode A, B, C, ya kan? Siapa yang masih ingat A, B, C itu? Cynthia, A-nya apa Cynthia kemarin kalau nggak salah? Awal. Awal, oke, good. Iya, berarti ada di awal kalimat utamanya. Kalau yang B, Cin? Belakang. Belakang, ya. Berarti kalimat utamanya ada di belakang. Tinggal yang C adalah campuran antara depan, di awal, atau yang di belakang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin kita memupuk rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Terima kasih. Oke, ya. Memang rasa nasionalisme itu penting ya untuk kita miliki sehingga kita merasa memiliki bangsa Indonesia, memiliki negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga dari perjuangan para pahlawan sampai terus anak cucu kita walaupun kalian masih kecil. Di sini ada sebuah teks bacaan mengenai Arif dan Udin. Mengenai Arif dan Udin. Saya minta atau saya beri waktu anak-anak untuk membaca teks ini. Saya beri waktu 3 menit, silakan. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Dari teks bacaan, kira-kira ciri-cirinya Arif sudah ada muncul nggak di Alvino? Di sini bisa kita lihat perbedaan. Tadi saya tanya Alvino, katanya kumisnya sudah, jakunnya sudah. Jadi kelas ini sudah kebanyakan masuk masa pubertas. Nah, yuk kita lihat ciri-ciri masa pubertas untuk perempuan. Yang pertama, suara berubah menjadi nyaring.
Yang perempuan coba dicek suaranya nyaring nggak. Kemudian kulit berminyak dan berjerawat. Ya, biasanya kulit lebih banyak menghasilkan minyak nih pada masa-masa pubertas. Kemudian payudara mulai terbentuk, ya seperti tadi yang gambar saya tunjukkan di awal. Kemudian haid atau menstruasi. Nah, ini kalau khusus untuk ini lebih baik ketika anak-anak siswi ya, anak-anak perempuan itu mengalami siklus haid, kalian konsultasi kepada ibunda gitu. Cara menanganinya seperti apa dan sikapnya seperti apa. Itu gejala pubertas pada perempuan. Kemudian gejala pubertas pada laki-laki yang pertama, suara berubah menjadi lebih berat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk gejala masa pubertas? Baik, silahkan diisi. Dari 5 pertanyaan tadi, sudah menjawab atau ciri-ciri fisik yang sudah muncul di Juleha ada berapa? Udah ada yang sudahnya ada 3, yang belum ada 2. Ya, Sabrina, tadi dari 5 pertanyaan, berapa yang dijawab sudah? 5-5-nya. 5-5-nya sudah. Wah, ini membahas tentang apa, Alvino? Tentang perubahan masa anak-anak ke masa remaja. Perubahan masa anak-anak ke masa remaja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf ini adalah kalimat utamanya ada di awal paragraf. Dalam kalimat utama ada yang namanya gagasan utama. Yuk kita lihat video berikut ini. Gagasan utama dan cara menentukannya. Memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf itu pasti diperhatikan ya, Alvino. Pasti ada gagasan pendukung. Lanjut, sekarang kita Malik. cari tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini dia. Kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Langkah menentukan gagasan utama. Menemukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal paragraf. Jadi kita lihat tadi contohnya buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu bisa kita ringkas lagi. Bisa kita cari intinya lagi dari kalimat itu. Yaitu apa? Manfaat buah tomat. Alvino, kira-kira kalimat utamanya yang mana nih? Yang di awal Pak, yang Reva telah mengikuti perlombaan menari. Gagasan utama. Gagasan utamanya perlombaan menari. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, Malik, sudah saya kirim. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada Ardiansyah. Jawaban kalimat utama masa remaja adalah masa peralihan. Gagasan utama masa remaja. Kemudian
Sabrina, absen 23. Masa remaja adalah masa peralihan. Kemudian gagasan utamanya adalah masa remaja. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti kalimat utama yaitu masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Itu kalimat utamanya. Tinggal melanjutkan evaluasinya saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada, Cynthia, Suci? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Berarti paham ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah pubertas. Di mana pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Di mana pada masa ini terjadi perubahan fisik yang bertahap. Dari mulai berfungsinya organ reproduksi pada manusia. Itu masa pubertas. Kemudian gagasan utama yaitu ide pokok suatu paragraf. Kemudian bagaimana cara menentukan gagasan utama? Yaitu dengan cara menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Baru setelah menemukan kalimat utama, baru kalimat utama itu membahas tentang apa. Oke, itu aja dari saya pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Sekolahku kebanggaan yakin hari ini pasti maju. Bikinin 02. Kami siap untuk maju. Mantap sekali. Doa mulai. Terima kasih Cynthia yang sudah memimpin berdoa. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Sukses semua anak-anak. Hebat Ibu hari ini. Atau hebat-hebat. Luar biasa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida sudah berkenan hadir. Ya.